Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu, hari ini saya berada di SD Negeri Mengantuk, Kecamatan Mojowarno, akan melaksanakan praobservasi pengelolaan kinerja terhadap Kepala Sekolah Bu Heni. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tetap bersemangat ya. Tetap semangat. Bu Heni, setelah di bulan Januari kemarin panjenengan sudah sempat ngobrol dengan saya perihal penyusunan SKP yang ada di PMN itu. Betul. Oke, Pak. Coba panjenengan ceritakan RHK apa saja yang panjenengan pilih, terus mengapa memilih RHK yang seperti itu. Coba panjenengan ceritakan ke saya, sehingga pada saat observasi nanti saya benar-benar memiliki pemahaman lebih untuk membersamai panjenengan. Monggo. Terima kasih Abah. Pada kita bicara tentang semester yang lalu dulu. Semester yang lalu saya memilih RHK yaitu Mandu Perencanaan Pembelajaran. Betul. Dan alhamdulillah insya Allah sudah selesai terlaksana. Selesai dan ya. Alhamdulillah selamat ya. Waktu itu di atas ekspektasi ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Hanya malu Pak di atas ekspektasi. Ya karena memang faktanya seperti itu. Sebenarnya belum pantas, tapi alhamdulillah terima kasih banyak. Itulah kemampuan yang memang saya punya. Terlepas dari di atas ekspektasi atau yang lainnya, alhamdulillah juga sudah terlaksana untuk yang semester 1. Jujur saya merasa bangga ketika kepala sekolah dampingan saya ini menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi sekolahnya, termasuk RHK panjenengan yang di semester 1 setelah kita ngobrol-ngobrol tahap praobservasi. Pada saat observasi saya bisa membersamai, ada refleksi tindak lanjut, ada upaya tindak lanjut, sehingga dampak dari pengelolaan kinerja panjenengan bisa berdampak kepada hasil belajar peserta didik. Itu sesuatu banget. Jadi tidak banyak dimiliki oleh kepala sekolah. Menurut saya keren habis. Terima kasih. Untuk itu merinding saya ngomong saya dipuji juga agak malu Bang. Untuk itu saya berharap sekali kesuksesan yang sudah panjenengan capai di semester yang kemarin nanti bisa diwujudkan kembali pada semester ini. Insya Allah. Untuk bisa mewujudkan kesuksesan seperti semester kemarin itu, coba jenengan ceritakan RHK seperti apa, upaya belajar untuk bisa mewujudkan RHK itu seperti apa, coba jenengan ceritakan. Nah, setelah semester 1 RHK yang saya pilih dan saya merasa berhasil, sudah tuntas, maka di semester 2 ini saya mengambil RHK yang masih ada kaitannya Pak sebenarnya, ada kaitannya dengan semester 1. Meskipun pada RHK ini terlepas, tapi saya merasa bahwa RHK ini bisa untuk mendukung kesuksesan kemarin ya? Iya. Nah. Jadi untuk yang RHK semester 2 ini saya pilih, kan kemarin sudah saya gali dari Bapak Ibu semua keinginan yang bisa meningkatkan pembelajaran mereka lah. Artinya saya sudah genggam itu semuanya. Nah sekarang saya pilih yang RHK sekarang ini, saya pilih tingkat upaya melakukan presentasi persuasif tentang program sekolah berbasis data dan berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Luar biasa. Jadi kalau ingin sekolahnya ini ada perubahan, jadi semua program-program yang akan kita jalankan ini harus berbasis data, berbasis kebutuhan nyata. Tadi sudah menggali kepada seluruh teman-teman kebutuhan apa yang perlu kita tingkatkan. Tentu itu panjenengan juga sudah melihat potret rapor pendidikan. Betul Abah. Jadi hasil rapor pendidikannya sudah didiskusikan bersama teman-teman, akhirnya jatuhlah keputusan kita butuh meningkatkan pada aspek yang
seperti ini, begitu ya? Iya, betul. Oke, berikutnya seperti apa? Jadi setelah saya lihat itu, akhirnya saya mengadakan presentasi. Apa yang sudah saya terima masukan dari teman-teman guru perlu saya florkan kepada wali murid, komite, kemudian kepada Bapak Ibu guru sendiri. Mana-mana yang perlu dibenahi, mana-mana yang perlu dibiayai, itu pun tidak lepas dari rapot pendidikan. Betul, jadi betul. tetap saya berbasis pada Berbasis data, ya, luar jadi biasa. saya tetap mengacu pada rapot pendidikan. Nah, saatnya saya nanti pada kegiatan nanti saya mempresentasikan itu agar semuanya tahu bahwa yang memang perlu ditingkatkan itu di poin ini, ini, terutama di poin literasi numerasi, karena di kualitas pembelajaran kita sudah baik. Berarti mulai perencanaan sudah bersama-sama ini ya? Sudah bersama-sama, memang kita gali bersama-sama. Masya Jadi Allah. tidak dari keinginan saya, tapi memang kebutuhan untuk lembaga. meningkatkan itu tadi, untuk meningkatkan pembelajaran sehingga nanti harapan ya memang sekarang kan cermin kita kan di rapot pendidikan. Cermin kita di rapot pendidikan, jadi bagaimana upaya kita bersama-sama untuk meraih atau memperoleh yang lebih baik di rapot pendidikan tahun berikutnya. Terus dari sebentar, berarti obrolan kita hari ini bagaimana panjenengan bisa mengupayakan apa ya, menutup kekurangan capaian yang tergambar di rapor pendidikan tahun kemarin itu ya. Betul, Pak. Berarti itu tujuan obrolan kita hari ini ya. Iya. Nah, di rapor pendidikannya seperti apa gambarannya? Di rapor pendidikan itu ternyata ada akar masalah yang perlu dibenahi. Saya berkaca dari situ, mungkin memang ada beberapa hal yang memang sudah tercover di rapor pendidikan, mana yang harus dibenahi, mana yang harus dibiayai dan tidak dibiayai. Tapi baik yang dibiayai maupun tidak biayai itu kan tetap kita berupaya, untuk meningkatkan itu ya. Jadi saya lihat di situ apa-apa yang memang harus dibenahi, baik terbiaya maupun tidak. Nah, jadi nanti pada presentasi saya nanti, baik yang tidak terbiayai dan terbiayai nanti saya sampaikan pada saat artinya observasi. Capaian rapor pendidikan panjenengan pada aspek yang panjenengan sampaikan tadi masih butuh pembenahan, begitu ya? Butuh pembenahan dengan harapan nanti dibenahi di semester ini, hasilnya terlihat di tahun berikutnya nanti. Luar biasa. Ya, seperti itu. Memang selama ini apa yang sudah panjenengan lakukan sehingga capaian rapor pendidikannya masih butuh pembenahan? Sebenarnya manusia kan tidak ada puasnya ya, Pak ya. Sebenarnya tinggal berapa digit lagi itu kita sudah berwarna hijau, Pak. Tinggal sedikit saja dari tantangan nilai itu. Tapi kan kita belum sampai ke situ. Sudah berupaya dilakukan. Memang berlahan hasilnya apa, meskipun tidak terlalu signifikan. Jadi ada peningkatan 70% kan sudah luar biasa, meskipun belum serot langsung ke yang kita inginkan, tapi kita tetap mencapai apa yang kita inginkan. Kalau misalnya grade itu mulai dari 0 sampai 10, ya betul. Capaian rapor pendidikan panjenengan pada aspek yang panjenengan literasi numerasi itu pada grade yang mana? Pada grade di atas, jadi menengah ke atas, tapi belum sampai di atas. Jadi sudah mendekati atas. Kalau dari angka 0 sampai 10 gitu ada di angka berapa? Ada di angka, kan begini Pak, nilai rendah itu rentangannya 0 sampai kurang jelas saya 50 atau berapa. Terus kemudian menengah ke atas itu 50 sampai 70, tapi kita di atas 70 sudah. Berarti di ambang hijau, dari oranye ke hijau. Oke, terus yang panjenengan inginkan ke depan ini mencapai grade yang mana? Sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk, tapi ada peningkatan. Maunya ya memang kalau teman-teman rata-rata sudah berwarna hijau, kenapa saya tidak bisa? Kan seperti itu. Jadi segala upaya saya lakukan untuk menuju itu. Oh, luar biasa. Begitu, Pak. Betul. Jadi memang seperti itu. Dengan tantangan-tantangan yang selama ini yang panjenengan alami ternyata belum sesuai dengan yang panjenengan harapkan untuk mencapai grade hijau sampai biru bahkan mungkin, bahkan bisa toh? Bisa saja. Dengan pengalaman ini, terus ke depan ini yang akan panjenengan upayakan seperti apa? Tetap tadi, seperti saya sampaikan, saya menggali semua keresahan, artinya permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru.
Nah, nanti saya dari apa yang disampaikan tetap saya kiblat saya ke rapat pendidikan. Nah, di situ nanti saya cocokkan, saya apakan ya Pak ya. Jadi masukan ini kira-kira masuk enggak ke sini? Kalau tidak jadi masuk, mengintervensi untuk perbaikan rapor pendidikan, iya. termasuk melalui pengelolaan kinerja, begitu ya? Iya, Pak, Tidak betul. hanya pengelolaan kinerjanya kepala sekolah, tetapi nanti guru-guru juga semuanya mengintervensi ke sini, begitu ya? Iya, betul. Itu yang luar Betul, Pak. biasa. Jadi nanti ada sinkron antara guru dan kepala sekolah. Jadi tidak melesat satu-satu. Yes. Artinya gurunya ke sini, kepala sekolahnya ke sini enggak. Tapi kita seiring sejalan untuk itu. Nah, dari RHK yang panjenengan pilih itu di dalam PMM itu kan ada perilaku spesifik ya? Iya, Kan ada tiga ya perilaku spesifik. Iya, nah, panjenengan pilih yang mana? Ketiga-tiganya Loh, ketiga-tiganya sama dengan yang kemarin, Masya Allah. Ketiga-tiganya saya enggak mau setengah-setengah. Ini loh, kalau misalnya seluruh kepala sekolah ini seperti ini. Wah, mantap sekali. Saya meyakini dunia pendidikan di Indonesia tidak lama. Nah, tanda petiknya itu kita bertekad. Bodoh nekat, bukannya nekat demi segala kebaikan. Saya nekat itu, Pak. Jadi tiga-tiganya saya ambil. Enggak satu dua, enggak mau saya, enggak mau. Oke. Aduh, perilaku spesifik yang seperti apa? Coba jenengan. Kan ada tiga gitu. Ada tiga kan. Itu perilaku spesifiknya. Yang pertama kan kepala sekolah yang pertama. Perilaku spesifik pertama, kepala sekolah menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami dan relevan dengan peningkatan pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perilaku yang kedua, kepala sekolah menggunakan data yang relevan seperti yang saya bilang untuk mendukung efektivitas program sekolah. Jadi program ini tadi data yang saya terima kan saya gali dari Bapak Ibu guru. Saya yakin nanti hasilnya akan lebih baik. Begitu. Terus kemudian yang ketiga, kepala sekolah melibatkan audien. Sepanjang presentasi yang meliputi perhatian, interaksi dan respon aktif. Jadi nanti kita tetap ada interaksi lah, umpan balik. Ketika saya menyampaikan ini ada masukan atau mungkin ada sanggahan atau mungkin dari audien nanti menyampaikan apa yang menjadi masukan-masukan ya demi perbaikan begitu ya. Nah, untuk bisa menggambarkan tingkat keberhasilan observasi panjenengan, apakah tidak butuh RHK yang ada 3 perilaku spesifik yang panjenengan ambil tadi, yang di dalamnya ada indikator-indikator keberhasilan itu ya, ada perilaku yang dianjurkan, ada perilaku yang harus dihindari. Apakah tidak panjenengan masukkan ke dalam Google Form begitu, sehingga pada saat observasi nanti seluruh audien nanti bisa memberikan masukan terhadap observasi yang telah panjenengan sajikan? Sudah buat form, sudah saya sebarkan ke semua Bapak Ibu. Berarti nanti ketika saya hadir di sini, saya tidak harus menggunakan laptop, saya tidak harus langsung memantau melalui PMM, melalui link yang telah panjenengan itu tolong dibagikan ke saya ya. Siap nanti. Sehingga nanti saya bisa memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan, sehingga kinerja dari hari ke hari benar-benar menunjukkan perkembangan yang signifikan ke arah keberhasilan. Terus kapan pelaksanaan observasi yang pelaksanaan observasi besok insya Allah. Besok? Ya langsung saja. Langsung saja besok ya? Selalu siap. Ya, apa yang tidak kalau untuk kepala sekolah yang hebat begini ya. Terus, terima kasih Pak Angge. Apa saja yang di mana di pelaksanaan observasi? Nanti tetap kita, karena ruangan kita yang kosong memang di luar lab. Di ruangan lab kita, seperti yang kemarin itu ya. Memang kita khususkan untuk semua kegiatan, tidak mengganggu pembelajaran anak-anak. Nanti kita fokus tetap di sana. Di samping memang fasilitasnya memang sudah memang sudah lengkap ya. Jadi di sana nanti. Nah, untuk mendukung keberhasilan panjenengan memenuhi RHK yang panjenengan pilih itu, langkah-langkah belajar seperti apa yang akan panjenengan tempuh? Tetap seperti dulu saya tetap PMM jelas ya, PMM pasti, kemudian kombel, kemudian tanya jawab dengan teman-teman guru, sharing dengan teman kepala sekolah, bagaimana baiknya ini terlaksana begitu. Jadi itu yang kami tempuh selama ini. Luar biasa.
termasuk pelatihan-pelatihan yang ada di PMM, pelatihan mandiri itu. Siap, iya. Jangan sampai salah pilih, Iya. karena pada semester kemarin ada beberapa sertifikat yang panjenengan unggah yang tidak sesuai dengan, ya, betul, tidak mendukung RHK lah, itu yang tidak boleh. Betul, Nah, apa? dari pengalaman semester kemarin, insya Allah hari ini panjenengan semakin cerdas untuk menyikapi pilihan belajar itu. Yes, Allah. Oke, kalau begitu besok kita ketemu di lab untuk melaksanakan observasi. Terima kasih Abah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Tidak bosan-bosan membimbing kami ke arah yang lebih baik. Pasti. Sukses selalu buat Bu Heni. Terima kasih. Kepala Sekolah SD Negeri Mengantuk, Kecamatan Mojowarno. Terima kasih banyak bimbingannya. Demikian Bapak Ibu, praobservasi yang telah kami lakukan sebagai suatu model bagi kepala sekolah yang lain yang masih memiliki kebingungan barangkali tahap praobservasi itu seperti apa. Jangan lupa ikuti terus kebersamaan kami, saya selaku pengawas sekolah di Kecamatan Mojowarno ini besok akan membersamai Ibu Heni, Kepala Sekolah SDN Mengantuk, Kecamatan Mojowarno untuk melakukan observasi. Saksikan terus bagaimana pelaksanaan observasi yang baik. Sampai jumpa besok. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Mengantuk, Bu Heni, sahabat saya, Bapak dan Ibu guru yang hebat, yang senantiasa berbahagia, puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama dalam melaksanakan tugas yang hari ini akan membersamai Bu Heni dalam rangka observasi kinerja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, hari ini saya hadir di SDN Mengantuk ini dalam rangka melihat bagaimana Bu Heni melaksanakan observasi kinerja. Melihat paparan Bu Heni untuk menyajikan RHK sebagaimana yang dipilih di PMM. Setelah kemarin kami berdua melakukan tahap praobservasi di ruang tamu, hari ini tiba saatnya pelaksanaan observasinya. Tidak panjang, yang perlu saya sampaikan itu sebagai pengantar, yang perlu diketahui bahwa pelaksanaan observasi ini hanya sebagai baseline kinerja yang akan dibangun selama kurun waktu 6 bulan ke depan ini oleh Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan sukses. Amin. Seperti yang di semester kemarin ya, luar biasa sukses, sehingga keputusan akhirnya di saat tahap penilaian kinerja beliaunya mendapatkan nilai di atas ekspektasi. Mudah-mudahan semester ini juga seperti itu ya. Tepuk tangan untuk beliaunya. Selanjutnya supaya tidak mengganggu pelaksanaan paparan beliaunya Bu Heni, saya nanti akan duduk di belakang. Selanjutnya silakan saya serahkan sepenuhnya kepada beliaunya Bu Heni. Siap. Demikian Bu Heni. Sementara itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk di belakang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan observasi terkait dengan apa yang harus saya laksanakan, yaitu tentang RHK yang harus saya penuhi pada PMM. Pada
penilaian kinerja. Oke. Jadi pada observasi kali ini saya mempunyai atau memilih RHK sebagai kelanjutan dari RHK yang saya pilih di semester 1. Jadi RHK kali ini saya pilih presentasi program satuan pendidikan. Di situ nanti indikator RHK-nya adalah tingkat upaya melakukan presentasi persuasif tentang program sekolah berbasis data dan berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, RHK ini masih ada kelanjutan dari RHK di semester 1, di mana semester 1 sudah banyak sekali saya gali informasi dari Bapak Ibu terkait dengan apa-apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Jadi ini saya anggap bahwa RHK ini tepat sekali saya pilih sebagai kelanjutan dari RHK pertama saya. Adapun tujuan dari RHK ini adalah menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami dan relevan dengan peningkatan pembelajaran, menggunakan data yang relevan untuk mendukung efektivitas program sekolah, dan kemudian melibatkan audiens sepanjang presentasi yang meliputi perhatian, interaksi, dan respon aktif. Jadi RHK sudah tahu rencana hasil kerja tidak hanya kepala sekolah, tapi Bapak Ibu guru juga mempunyai pilihan RHK masing-masing yang intinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas masing-masing. Kalau saya lebih luas lagi pada peningkatan kualitas lembaga, jadi seperti itu. Terus kemudian yang kedua, sudah saya gali beberapa informasi terkait dengan RHK yang saya pilih ini. Jadi nanti di sini kita tetap akan menyorot pada nilai rapot pendidikan yang sudah keluar di tahun kemarin, yaitu begini hasil nilai rapot SD Negeri Mengantu. Saya kira Bapak dan Ibu guru sudah membukanya, sudah tahu di mana kekurangan kita terkait dengan peningkatan rapot ini, ya. Jadi hasil rapot pendidikan SD Negeri Mengantu ada beberapa hal yang memang harus dibenahi, Jadi termasuk pada kemampuan literasi dan numerasinya, Jadi di situ nanti ada apa-apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan nilai literasi dan numerasi yang kita anggap masih sangat kurang, bukan sangat rendah tapi masih sangat kurang. Bisa dilihat, kemampuan literasi kita berada pada level capaian sedang, yaitu dengan nilai 70% peserta didik sudah mencapai kompetensi umum. Nilai capaiannya masih 70, jadi masih dikatakan sedang. Otomatis kan masih ada di bawah, selain sedang, bawah, kemudian sedang, dan sudah pada level di atasnya lagi. Nanti di sini bisa kita lihat ada kegiatan benahi. Pertama dulu akar masalah, kemudian kegiatan benahi, inspirasi kegiatan benahi, terus kemudian apa yang harus atau bisa dilakukan untuk itu. Selain itu ada kemampuan numerasinya. Jadi selain dari kemampuan literasi di sini, kemampuan atau kapasitas guru, kualitas guru juga perlu dibenahi. Begitupun pada kemampuan numerasi dan juga literasi tadi, tetap ada kemampuan literasi di mana peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain geometri. Selain dari anak-anak itu sendiri, kualitas guru pun perlu untuk ditingkatkan. Jadi kita lebih fokus pada peningkatan nilai literasi dan numerasi dulu. Terus kemudian apakah hal ini berpengaruh pada lembaga? Tentu saja, ya. Kalau literasi numerasi kita nilainya belum di atas, artinya belum berwarna hijau seperti teman-teman
dan numerasi itu sendiri. Karena sekarang lembaga itu kualitas suatu lembaga patokannya adalah nilai rapot pendidikan. Jadi patokannya adalah nilai rapot pendidikan. Jadi bagaimana upaya kita untuk bisa meningkatkan nilai literasi dan numerasi itu. Karena apa? Bapak dan Ibu guru adalah ujung tombak untuk itu, untuk mencapai atau meningkatkan nilai keduanya tadi. Jadi selain dari kita berupaya untuk mengajak anak-anak kita bisa meningkatkan nilai itu, Bapak Ibu guru juga harus berupaya untuk meningkatkan kemampuan diri. Jadi itu. Jadi setelah sampai di situ nanti, setelah kita tahu hal-hal yang perlu kita pelajari dari nilai-nilai tersebut, nanti kita melihat apa sih yang perlu kita programkan di dalam penyusunan RKT ya. Kita nanti berpedoman pada data yang ada. Jadi nanti kita menyusun RKT-nya berdasarkan pada apa yang ada di rapor pendidikan. Kita sekarang lebih mudah karena di situ sudah diarahkan untuk meningkatkan nilai literasi maupun numerasi. Di situ sudah dicantumkan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Jadi kita tidak meraba-raba, tapi kita berpedoman pada rapor pendidikan. Kita lihat akar masalahnya, kita lihat apa yang harus dibenahi, kemudian apa yang harus kita tuangkan dalam RKT. Rencana kerja tahunan yang nanti kita tuangkan dalam RKAS. Jadi seperti ini kita lihat, ini adalah RKT kita, di mana dalam RKT ini pada identifikasi kemampuan literasi diketahui akar masalahnya adalah kemampuan membaca teks sastra. Jadi di sini anak-anak masih kurang ya. Terus kemudian kegiatan benahi, yaitu meningkatkan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra. Jadi anak-anak kita lemah di bacaan teks sastra. Disinilah nanti yang perlu kita pelajari, bagaimana supaya nanti dalam baca teks sastra ini anak-anak bisa paham. Terus kemudian lagi kemampuan literasi lagi, yaitu pada akar masalah belajar tentang pembelajaran. Kegiatan benahinya yaitu meningkatkan kompetensi GTK. Berarti tentang kita, tentang Bapak dan Ibu gurunya, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang belajar tentang pembelajaran itu sendiri. Nah, ini penjelasan implementasi kegiatannya yaitu kegiatan host training atau IHT. Saya tanya, Bapak dan Ibu guru pernah melakukan IHT? Pernah ya? Kita sudah pernah melakukan IHT. Malah sekarang yang lebih ngetren lagi yaitu tentang kombel ya. Komunitas belajar baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Terus kemudian kemampuan numerasi, yaitu akar masalahnya kompetensi pada domain geometri, di mana anak-anak kita pada domain geometri ya, jadi masih sangat kurang juga. Nah, kegiatan benahinya di mana? Kegiatan benahinya yaitu peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain geometri tentunya. Nah, seperti kemarin sudah disampaikan beberapa hal yang terkait dengan usulan-usulan Bapak Ibu guru tentang kompetensi pada domain geometri. Kalau tidak salah pada waktu itu ada usulan kita mengadakan buku bacaan di mana di dalamnya terdapat soal-soal cerita yang terkait dengan geometri itu sendiri. Jadi pada penjelasan implementasinya, kegiatan pembelajaran topik di PMM, konsep dan praktek terkait geometri untuk memperbaiki proses pembelajaran numerasi melalui komunitas belajar di satuan pendidikan. Kemudian kemampuan numerasi yang kedua yaitu belajar tentang pembelajaran.
di mana kegiatan benainya adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang belajar tentang pembelajaran itu sendiri. Penjelasan implementasi kegiatannya yaitu kegiatan IHT lagi, in-house training. Jadi nanti kita upayakan melakukan kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu, dari pembuatan RKT ini ternyata apa-apa yang sudah dijelaskan di situ, ada beberapa hal yang berdana dan tidak berdana. Artinya yang didanai dan tidak didanai. Apapun yang muncul pada rapat pendidikan itu, kalau memang tidak butuh biaya, maka tidak kita tuangkan dalam rencana kerja tahunan yang nanti kita tuangkan dalam RKAS. Itu beberapa hal yang memang sudah terdapat dalam rapot pendidikan, di mana kita sudah dibantu bagaimana caranya untuk meningkatkan nilai literasi maupun numerasi. Jadi dengan adanya rapot pendidikan ini mempermudah kita untuk menyusun RKT untuk pembenahan dan peningkatan pembelajaran. Terus Bapak Ibu Guru, ya terkait dengan pelaksanaan kegiatan kemampuan literasi numerasi, saya kira Bapak dan Ibu sudah melakukan beberapa hal ya, terkait dengan itu. Yang pertama yaitu belajar mandiri sudah ya, melalui PMM sampun ya. Saya kira semuanya sudah berupaya untuk membukanya, mengakses segala sesuatu yang diperlukan di situ. Yang tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, melalui KKG sudah dilakukan ya. Ini rutin dilaksanakan karena sudah merupakan program dari Dinas Pendidikan itu. Kemudian kelompok belajar baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Kemudian IHT tadi yang sudah pernah kita laksanakan dan insya Allah nanti kita laksanakan lagi, kita programkan lagi untuk kegiatan tersebut. Kemudian menciptakan lingkungan yang kaya akan literasi. Sudah ya, menciptakan lingkungan yang kaya akan literasi. Kemudian memanfaatkan perpustakaan lebih optimal, dan yang terakhir yaitu menggali kemampuan numerasi anak dengan pembiasaan bercerita tentang domain geometri. Jadi setiap soal yang ada diupayakan untuk menyampaikannya tidak secara langsung berupa kalimat matematika, tapi berupa soal cerita di mana di situ ada kaitannya dengan literasi ke numerasi. Nah ini buktinya ya, kalau Bapak Ibu sudah pernah belajar di PMM, di situ terus ada sertifikat dari saya kira semuanya Bapak Ibu guru SD Negeri Mengantus sudah punya sertifikat melalui PMM. Ada yang berbagi praktik baik maupun kegiatan yang lain melalui PMM itu sendiri. Nah ini gambar-gambarnya atau foto-fotonya terkait dengan kegiatan KKG. Kalau KKG itu kita laksanakan per puslah, terus kemudian ini kombel di luar dan di dalam setiap hari Jumat kita laksanakan. Kemudian yang di luar itu semua terkait dengan kebijakan atau memang hal-hal yang perlu disampaikan dalam kegiatan kombel tersebut. Kemudian ini pelaksanaan IHT kita yang sudah pernah kita laksanakan, ada juga beberapa dokumen yang memang perlu untuk kita simpan sebagai bukti bahwa kita pernah melakukan IHT. Ini wujud dari menciptakan lingkungan kaya literasi, di mana sudut baca dan gambar-gambar atau hasil anak-anak ditulis atau ditempelkan di dinding masing-masing kelas. Pelaksanaan pemanfaatan perpustakaan lebih optimal, jadi anak-anak secara bergilir termasuk ke perpustakaan dengan dipandu oleh ibu atau bapak guru. Kemudian dari hasil apa yang sudah diperoleh dari kegiatan tersebut dilaporkan dalam bentuk tulisan. Ini kemudian pelaksanaan menggali kemampuan numerasi melalui soal cerita yang insya Allah nanti dengan kita melakukan studi tiru yang pernah kita laksanakan,
anak-anak nanti nilainya di tahun berikutnya untuk rapor pendidikan meningkat. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari situ tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita sudah pernah melakukan hal-hal dan berupaya untuk meningkatkan nilai rapor pendidikan, khususnya nilai literasi dan numerasi itu sendiri. Bapak Ibu guru, RKT yang kita buat, rencana kerja tahunan yang kita buat, itu didasarkan pada data yang ada, yaitu perencanaan berbasis data. Jadi kita buat perencanaan itu didasarkan pada data, kemudian nanti kita laksanakan atau kita tuangkan di dalam RAKS, di mana dalam RAKS tersebut mana yang bisa dibiayai dan mana yang tidak bisa dibiayai. Jadi tetap kita mengacu atau berpedoman pada data dalam penyusunan program sekolah. Kalau seandainya tadi saya bicara dari awal itu tentang perencanaan berbasis data, ya. Jadi setiap program yang kita buat seolah-olah terkait dengan literasi dan numerasi, padahal kita punya program-program yang lain, ya, terkait dengan literasi dan numerasi. Sementara program-program yang lain juga harus kita buat, kita programkan, ya. Selain keduanya itu, bagaimana kira-kira? Apakah tidak bisa dilaksanakan program-program yang lain selain literasi dan numerasi? Iya, monggo Bu Laila, ada pertanyaan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya, selain program literasi dan numerasi yang sudah ingin direncanakan oleh sekolah kita, itu juga boleh selain program literasi dan numerasi juga boleh direncanakan, dan perencanaannya juga dilaksanakan pada saat awal tahun itu, ya, penanggalan. Jadi dianggarkan pada saat kita bersama-sama menyusun RKS itu, Ibu. Iya, terima kasih. Ya, jadi begini ya, selain literasi dan numerasi yang kita programkan, kan bagaimana dengan program-program yang lain? Seperti biasanya setiap awal tahun ajaran saya selalu menggali dari Bapak Ibu guru, kira-kira apa saja yang dibutuhkan 1 tahun ke depan. Oke, terkait dengan itu. Jadi memang benar, selain literasi dan numerasi, program-program yang lain selain yang berbasis data itu tetap kita laksanakan. Oke, jadi itu tadi. Untuk berikutnya, apakah ada pertanyaan lagi selain apa yang sudah saya tanyakan? Saya kembali berbalik. Mungkin ada pertanyaan yang lain, monggo. Saya, Bu. Nggih, monggo kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Sekolah memaparkan bahwa rencana kerja tahunan ini nanti akan menuju ke RKAS gitu ya? Iya. Kerja anggaran sekolah. Ya. Berkali-kali penjelasan tadi untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran sehingga rapat pendidikan SD negeri Pengantuk ini bisa mencapai level yang lebih baik setiap tahunnya. Nah, sepertinya program panjenengan ini harus ada di dalam rapat pendidikan untuk mencapai level yang lebih baik setiap tahunnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana seandainya ini sekolah mempunyai program atau rencana yang ada di luar kemampuan literasi numerasi yang panjenengan harapkan tadi, begitu. Jadi tidak kan ke RKT kemudian ke RKAS gitu ya. Misalnya program-program itu di luar rapat pendidikan. Jadi maksud saya itu yang dibutuhkan di
luar rapot pendidikan gitu. Jadi untuk Tidak hanya rapot, tidak hanya rapot literasi dan literasi gitu saja, tapi mungkin saja nanti kalau memang diupayakan untuk perpustakaan dan perusahaan kita misalnya kan kalau nggak ada plafonnya itu kan anak-anak ya gatel perlu ada pembenahan seperti itu supaya anak-anak nyaman dan sebagainya, itu kan juga menunjang. Ya. Apakah bisa dilaksanakan di luar itu? Ya, pertanyaan yang luar biasa. Jadi pertanyaan adalah bagaimana program sekolah yang sudah dicanangkan atau ingin ditingkatkan selain pada program yang terdapat pada rapor pendidikan, begitu kan? Jadi ada perencanaan yang memang harus berbasis data dan ada perencanaan yang berbasis sekolah. Jadi memang sebenarnya ada dua. Jadi proses penyusunan RKAS itu memang berawal dari RKJM dulu, rencana kerja jangka panjang, di mana rencana jangka panjang ini kita programkan 4 tahun. Jadi pelaksanaan yang kita pilih menjadi RKT, rencana kerja tahunan. Jadi RKJM itu berlaku selama 4 tahun, kemudian kita tuangkan menjadi per 1 tahun menjadi RKT. Dalam RKT nanti akan menjadi RKAS. Nah, pada RKJM inilah yang tertuang tentang program yang dicanangkan oleh sekolah. Jadi program berbasis sekolah, tidak berbasis data pada rapor pendidikan. Kita ketahui bahwa rapor pendidikan itu keluarnya sekitar bulan Maret, sekitar bulan Maret baru keluar. Itu nilai rapor pendidikan. Sementara program atau RKAS kita itu sudah kita buat sebelumnya, ya. Jadi tidak berpedoman hanya pada rapor pendidikan. Sekolah juga punya program untuk meningkatkan baik itu sarana maupun prasarana ada pada sekolah kita. Ya, jadi ada yang namanya rencana berbasis sekolah, kemudian ada rencana berbasis data. Jadi ada dua, tetap bisa terlaksana karena anggarannya nanti kita pilah-pilah. Nanti kita akan ada namanya anggaran perubahan, itu nanti setelah nilai rapor pendidikan kita keluar, itu nanti menjadi perencanaan berbasis data. Karena di setiap tahun nilai rapor pendidikan kita itu akan berubah. Insya Allah nanti kedua-duanya akan berwarna hijau, sehingga nanti perencanaan berbasis data kita tidak seperti ini lagi, tapi akan lebih ringan. Ya, jadi kedua-duanya tetap bisa berjalan, baik itu perencanaan program sekolah maupun perencanaan berbasis data. Kalau kita berpedoman pada perencanaan berbasis data, sepertinya memang kita berkutat pada literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran itu sendiri. Apakah yang lainnya diabaikan? Tidak, ya. Kalau seandainya kita butuh misalnya membuat plafon, ya. Plafonnya perpustakaan seperti yang tadi disarankan, insya Allah tetap terprogram, dan program berbasis data juga seiring berjalan dengan program sekolah. Ya, jadi seperti itu tadi tentang perencanaan berbasis data, dan sekalian presentasi saya terkait dengan RHK yang saya pilih pada kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan lagi? Pas ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, ya, ada dua perencanaan program berbasis sekolah dan program berbasis data. Bapak Ibu, dari apa yang sudah saya sampaikan bisa kita tarik suatu kesimpulan bahwa dari hasil pelaksanaan kita sudah menganalisis dan kita sudah melaksanakan program yang menunjang pada peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran, sehingga rapot pendidikan SD Negeri Menganto diharapkan bisa mencapai level yang lebih baik setiap tahunnya. Amin. Demikian Bapak Ibu penyampaian RHK yang sudah saya pilih di
lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik ya tadi ya. Luar biasa, tapi tetap gemeter Pak, seperti kemarin. Belum hilang juga gemeternya. Bu Eni, Ya, setelah observasi yang sudah kita lakukan, menurut jenengan seberapa keberhasilan yang telah panjenengan capai? nggak berani panjang banyak-banyak Bang. Paling 85 lah. 85. Karena saya merasa pada saat tadi kita melaksanakan observasi, ada sedikit yang saya kurang puas. Yang mana? Yang pada bagian mana? Yang ketika saya menggali atau bertanya jawab dengan Bapak Ibu guru, wali murid dan komite, tapi yang nampak sangat itu dari wali murid. Ini masih malu-malu atau kurang apa untuk menyampaikan, ada takut atau kurang. Padahal gurunya aktif sekali ya. Gurunya aktif. Komite sekolahnya juga aktif juga. Cuma wali murid tadi. Padahal panjenengan sudah berupaya untuk terus menggali. Iya, menggali. Saya coba menggali. Nah, sebenarnya kalau mereka mau menyampaikan itu juga ide yang luar biasa. Iya, Tapi nggak apa-apa lah, nanti pelan-pelan. Pelan-pelan Perlu melatih itu. Toh hari ini pelaksanaan observasi itu kan belum ada penilaian. Oh begitu ya. Iya, jadi nggak masalah. Nah, itu nanti sebagai bahan perbaikan panjenengan, dan kayaknya sudah sesuai dengan apa yang saya tuliskan. Oh begitu, nanti coba saya lihat lagi, saya cermati lagi. Nanti akan saya cantumkan di PMN untuk ditindaklanjuti. Iya, siap. Rekomendasi saya, begitu ya. Siap Bapak. Oke. Matur nuwun sangat. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti perjalanan kami berdua, mulai tahap praobservasi yang sudah kami lakukan kemarin ya, di ruang Ibu Kepala Sekolah, di ruang tamu. Terus barusan tadi sudah pelaksanaan observasi, dan ini tadi refleksi sebagaimana yang telah dipaparkan oleh beliaunya, Bu Heni. Sementara itu semoga apa yang kami lakukan ini merupakan bagian dari kebaikan yang bisa ditiru oleh kepala sekolah dan seluruh stakeholder pendidikan untuk bisa menularkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak selaku pengawas yang sudah membimbing kami, Kepala Sekolah Kecamatan Mojowarno, untuk melalui tahapan-tahapan dalam RHK, dimulai dari observasi, kemudian observasi dan refleksi. Tetap butuh bimbingan panjenengan panjenengan luar biasa, sudah siap selalu 24 jam full, katakan enggak apa loh, kalau kita ada kesulitan selalu dibantu. Dan saya berharap selalu seperti ini. Karena bagaimanapun tanpa pengawas, tanpa panjenengan, kita tidak akan bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak. Ya, tujuan kita itu sama ya, Bu Eni dan teman-teman yang lain. Kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, tujuannya sama. Bagaimana bisa memberikan layanan terbaik bagi pendidikan, bagi peserta didik. Hanya masing-masing punya tupoksi. Guru punya tupoksi, kepala sekolah punya tupoksi, pengawas sekolah punya tupoksi. Yuk kita jalankan tupoksi kita masing-masing. Siap. Insya Allah nanti kita akan semakin saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan tidak ada yang namanya berbenturan, terjadi kesalahpahaman. Jika keseluruhan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah berada di tracknya sendiri-sendiri, ya. Yuk kita saling mendukung. Tujuan kita dalam rangka mengupayakan layanan pendidikan yang terbaik bagi peserta didik. Sukses selalu, selalu semangat untuk kebaikan, oke? Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak.